dimulai dari 3-4 tahun yang lalu lah. Awalnya kita pengen buka usaha lah, ya kayak gini sih, kafe kopi berjalan yang mobile, karena kan kita pikir kalau menyewa ruko, kosnya harus gede, harus ada interior yang gede, harus ada bla bla lah. Ekonomi kita pada saat itu belum mampu. Pernah melihat juga sih dari beberapa rekan-rekan yang sudah duluan memulai usaha itu. Kita nyari tahu ke beberapa orang, kita searching. Akhirnya saya udah ketemu dengan satu sosok lah ceritanya. Ternyata pada saat berjalannya waktu, malah kita dapat musibah ya, atau bencana ya awalnya. Tempat saya untuk memesan food truck itu ternyata dia itu calo, sehingga mobil itu yang awalnya kosnya hanya beberapa, akhirnya bisa membludak gede. Jadi awal mulanya sih ya kerugian lah istilahnya. Setelah itu dengan bantuan teman yang kasih masukan, akhirnya kita coba konsep ulang. Karena dana yang terbatas, kita coba lagi meminimalisir apa sih yang kita pengen suguhkan. Jadi mobil itu karena kita kekurangan dana pada saat itu, sempat saya posting beberapa kali itu. Bahkan postingan saya itu menyedihkan. Postingan saya pada saat itu mencari partner untuk membangun sebuah cafe food truck. Tetapi komen-komen yang ada, tanggapan orang-orang yang ada itu selalu minus, selalu menganggap kita itu menipu, selalu menganggap kita itu berbohong atau mencari sesuatu keuntungan yang semula. Nah, pada saat itu dia coba kontak saya, nawarin, datang melihat langsung unit. Jadi dia membeli unit yang dalam keadaan masih 70%. Dia percaya ke saya dengan impian yang saya punya, walaupun tidak jadi saya ciptakan sendiri. Jadi dia membeli unit itu dan dia membiayain unit yang saya punya, sehingga apa yang saya inginkan, apa yang saya mau tertuang, walaupun itu menjadi milik orang lain. Awal mulai sih di situ, dan ternyata mempunyai perusahaan brand besar kopi di Tangerang. Nah, itu adalah salah satu poin gede ya buat saya, yang membuat saya sampai sekarang ini alhamdulillah bisa dipercaya dengan orang lain. Kita terinspirasi dari rumah ya, atau kafe lah. Kalau kebanyakan food truck yang ada di Indonesia, saya melihat mereka apa yang ada di dalam interior itu masih standar atau mungkin minim, karena mereka kan mungkin pikir cost terlalu gede. Tapi dari pembuatan seperti ini tuh ada nilai plus. Perbedaannya dari segi interior, kitchen set yang kita tawarkan, dari segi lighting, dari segi penempatan posisi, dan kita juga kasih keleluasaan pada pembeli. Mereka bebas untuk berfantasi. Mereka pengen interiornya itu bagaimana, kitchen setnya bagaimana, zinc-nya bagaimana, apa yang mereka akan jual, peletakan gelas, peletakan botol, dan lain-lain. Semua kita konsep sedemikian rupa. Kalau untuk pesanan sekarang ini kita pakai Jerman ya. Jerman tahun 74. Terus dari segi mesin ya bolehlah dibilang mesin VW Kombi yang kita jadikan bahan dasar itu nggak 100% normal. Ada aja kelemahannya, entah dari segi rapuh ya, misalnya ada karat, kropos, ada kerusakan mesin, kaki-kaki, pengereman, itu udah pasti. Tetapi kita dengan budget yang sudah kita tentukan, kita semua kekurangan yang ada itu kita meminimalisir ya, kita perbaikin semua. Pokoknya apa yang ada kerusakan, apa yang minus, kita jadiin 100% kembali baru. Jadi konsep interior yang sekarang ini kita buat petunjuk dari yang membeli. Kebetulan Redo Coffee ini dia punya perkebunan di Manado, sehingga hasil bumi dia, hasil roasting dia yang awalnya dia packing hanya menjual beans, dia pengen olah, dia pengen aplikasikan ke minuman-minuman kekinian. Segmennya seperti itu. Jadi kita ngebantu nggak terlalu banyak perubahan sih ya, dari yang tentang
tentang kopi Serpong, konsepnya nggak jauh beda, tetap ada zinc, tetap ada laci atau storage lah untuk penyimpanan gelas, cangkir, botol-botol sirup atau segala macam. Itu aja. Mungkin perbedaan kalau yang sekarang ini dia pakai TV ya, jadi dia pakai TV Android. Kalau yang tentang kopi Serpong itu dia hanya menggunakan blackboard. Jadi menu itu ditulis gitu. Jadi kesan retro 70 itu ada. Jadi yang di Home Garage tawarkan ini, kami membantu ya usaha mikro ya, kinan untuk kafe. Jadi banyak orang yang punya cita-cita ingin membuka kafe dengan budget 100 juta kan nggak mungkin kalau harus menyewa ruko, menyewa lahan. Jadi ini adalah solusi yang tepat buat mereka. Setidaknya mereka punya aset lah. Unit ini tidak hanya bisa untuk sebagai jadi sejarah atau dipajang di dalam perusahaan mereka atau di dalam store mereka. Unit ini juga bisa dijual dan peminatnya juga sangat banyak. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk unit ini. Kalau dari segi mesin nggak ada sih, semua bisa. Di mekanik di seluruh Indonesia ada. Bahkan pembeli saya pun yang dari Papua juga ada, dan mereka nggak pernah mengeluhkan masalah mesin ataupun dari spare part manapun. Sekarang zamannya udah online ya, kita butuh apa tinggal nyari, searching, bayar, berapa lama dia datang. Untuk dari segi kelistrikan juga gampang banget ya, sama aja ini, nggak ada bedanya ini dengan warung kelontongan, tinggal pinjem colokan aja listrik. Asal di mana ada orang bisa nyolok, bisa pakai genset juga bisa, alternatifnya banyak. Boleh, jadi kita ya seperti ini contohnya Redo Coffee. Nggak hanya unit, kita juga branding seperti stiker ya, stiker apa segala macam ya, yang ikonik lah dari usaha mereka, kita bantu lah. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan dengan sesuai kos kalian, yaitu. Kalau dari segi harga nggak usah takut lah, hubungin aja kita. Kita nggak matok harga harus 100 juta, 200 juta, nggak. Kita juga bisa di bawah itu, bahkan bisa seminim mungkin, sesuai dari kantong kalian. Kami tidak mematok bahwa kalian harus mempunyai uang yang gede untuk mendapatkan ini, tidak. Tetap sesuai dengan apa yang kalian punya. Kita ada di Instagram ya, di Home Garage. Kalau untuk di Facebook itu kita ada Food Truck Kombi. Kalau untuk kontak person nanti kita munculin aja lah. Sekarang kalian tunggu apa lagi? Nggak ada lagi kita nggak balik modal mati, itu nggak ada. Di sini kalian membeli, kalian mendapatkan semua apa yang kalian inginkan. Kalian mendapatkan sebuah kafe berjalan yang nggak semua orang bisa milikin. Jangan lupa kalian pantengin terus di Instagram kami, di Facebook kami, apa-apa saja yang kami sedang garap, apa-apa saja yang kami sedang buat, apapun yang kami ciptakan, kalian bisa melihat di situ. Oke, sampai jumpa. When we slow down.